Mbak Adel, saya kesini tujuannya silaturahmi dan saya dengar informasi dari warga. Apa benar Mbak Adel ini di Madu ya Mbak Adel ya? Iya, tapi gini awal ceritanya Mas. Keesokan harinya datanglah lagi Mas Herman ke tempat warung kopi saya. Iya. Kagetnya saya, dia datang bukan cuma sendiri, tapi dia datang bersama istrinya. Aduh, duh, duh, duh. Kaget dong saya Mas, saya kira istrinya mau ngelabrak saya atau mau marahi saya. Heeh. Dan ternyata Mas Herman sama istrinya datang ke tempat saya. Dia meminta izin sama istrinya untuk menikahi saya. Apa? Saya kaget lah Mas. Heeh. Mas Herman sampai segitunya dan sampai meminta izin sama istrinya untuk menikahi saya. Dan anehnya lagi orang tua saya itu mengiyakan, menyetujui perhubungan saya sama Iya. Mas Herman. Cuman Mas Herman waktu bulan madu, Mas Herman tinggal di kamarnya Mbak ya? Iya, dalam beberapa hari Mas Herman tidur bareng saya di Apa? kamar saya. Minggu Mbak bulan madu namanya? 1 minggu. Setelah itu lahir batinnya gimana Mbak? Setelah 1 minggu saya bulan madu sama Mas Herman, setelah itu Mas Herman tidur bersama istrinya 2 hari dan bersama saya 2 hari. Aduh, nyaman Mas Herman ya. Kesempatan kali ini saya akan berkunjung di rumahnya Mbak Adel. Kisah Mbak Adel ini seorang gadis penjual kopi itu rela di madu sahabat. Seperti apa keseruannya? Pokoknya jangan kemana-mana, tonton terus. Mbak Adel, saya kesini tujuannya silaturahmi dan saya dengar informasi dari warga. Apa benar Mbak Adel ini di Madu ya Mbak Adel ya? Iya, tapi gini awal ceritanya Mas. Awalnya saya itu buka warung kopi. Tapi statusnya Mbak Adel janda apa gadis waktu itu Mbak? Gadis. Awalnya itu saya punya pelanggan namanya Mas Herman. Mas Herman itu pedagang sapi. Dia sering ngopi di tempat saya. Oh gitu ceritanya Mbak. Iya, Terus? Mas Herman itu mempunyai istri. Tapi Mas Herman itu beda dari pelanggan yang lain. Kok tahu Mas Herman itu punya istri Mbak? Karena temannya pernah cerita sama saya Mas. Oh, Kalau Mas Herman sama itu, Mbak. iya kalau Mas Herman itu mempunyai istri. Yang maksudnya Mbak Adel itu Mas Herman tuh beda sikapnya sama yang lain, itu gimana Mbak sikapnya itu? Pandangannya Mas Herman itu beda dari yang lain. Jadi saya itu gak enak sendiri. Jadi menatap Mbak gitu lah. Iya, dia sering menatap saya kalau sudah ngopi di tempat saya. Oh, jadi kayak Mbaknya itu tanda tanya ya Mbak ya? Iya. Jadi Mas Herman itu tiap hari datang ke tempat warung kopi saya dengan sikap yang berbeda dan memberi perhatian lebih ke saya. Oh gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi keesokan harinya Mas Herman datang lagi ke tempat warung kopi saya. Iya. Waktu itu warung kopi saya kebetulan sepi, cuma ada Mas Herman di sana. Gak lama kemudian Mas Herman nyamperin saya. Dia bilang kalau dia mau menikahi saya. Apa? Terus saya ngomong, lah sampean punya istri Mas. Kaget dong saya, Mas Iya. Herman ngomong seperti itu. Jadi Mas Herman itu bilang kayak gitu ke Mbak Adel ya, perasaannya Mbak Adel kaget ya? Kaget dong saya Mas. Hah? Di sisi lain Mas Herman punya istri. Punya istri. Iya, apalagi saya sama Mas Herman cuma sebatas pelanggan. Oh iya. Gak lebih. Gak lebih. Iya. Jadi langsung ditolak mentah-mentah Mbak Mas Ya, Herman. ditolak sama saya Mas karena Mas Herman mempunyai istri. Terus ekspresinya Mas Herman gimana Ya, waktu ditolak itu? dia mungkin kecewa. Terus kebesokan harinya dia gak datang lagi ke tempat saya. Mungkin karena saya tolak ya. Oh jadi esok harinya biasanya Mas Herman itu sering ngopi ke tempat warung Mbak Adel. Terus waktu ada masalah seperti itu Mas Herman gak datang lagi. gak datang lagi. Iya, sudah berapa hari gak datang ke tempat saya.
Dari beberapa hari Mas Herman gak datang ke tempat warung kopi saya, datanglah Mas Herman. Dia membawa bingkisan roti. Dia ingin meminta maaf kepada saya karena sudah lancang ngomong seperti itu. Saya terimalah bingkisan yang dibawa Mas Herman ke warung tempat kopi saya. Dan juga sama Mbak Adel dimaafin, Mbak? Ya saya maafin lah Mas, karena dia datang baik-baik, ingin meminta maaf kepada saya. Saya maafin lah Mas Herman, karena dia juga sering ngopi di tempat saya. Waktu itu sudah sore, saya tutup dong warung saya. Saya gak sempat makan roti yang dibawa Mas Herman, jadi saya bawa pulang. Saya makanlah di rumah. Setelah itu malamnya saya tidur, selalu keinget sama Mas Herman. Oh gitu, Pak? Iya, setelah saya makan roti dari Mas Herman. Jadi wajahnya Mas Herman itu Selalu terbayang-bayang gitu selalu maksudnya gitu? terbayang-bayang di pikiran saya. Sampai saya gak bisa tidur. Susah buat tidur. Iya. Tapi Mbak Adel waktu itu yang terbayang-bayang wajahnya Mas Herman, tapi nggak ada rasa curiga dengan makanan itu? Gak ada sih Mas, Gak karena ada. cuma sekedar bingkisan roti sih. Saya pikir kan cuma makanan biasa. Jadi ini ya Mbak Adel ya, sampai nggak bisa tidur sampai? Iya, saya sampai sudah berapa hari ini saya jarang bisa tidur malam. Saya selalu kepikiran sama Mas Herman. Dan Mas Herman waktu itu setelah ngasih bingkisan ke saya, dia beberapa hari nggak datang lagi Mas ke tempat warung kopi saya. Iya. Terus selanjutnya Mbak? Sudah beberapa hari Mas Herman nggak datang setelah ngasih bingkisan sama saya. Oh berarti keesok harinya dia kalian buka warung lagi kan ya? Saya buka, tapi Mas Herman beberapa hari tuh nggak datang lagi Mas. Sampai saya tanya sama temennya. Iya. Temennya bilang nggak tahu Mas. Sudah beberapa hari ini Mas Herman itu nggak kerja. Oh katanya ya? Ya katanya temennya sih gitu. Saya yang tanya. Saya dengar dari temennya kalau Mas Herman itu nggak kerja beberapa hari. Saya kepikiran Mas. Saya gelisah. Selalu berpikiran sama Mas Herman. Mungkin ini lah Mbak, mungkin dari makanan itu ada jampe-jampe ya Mbak ya? Saya gak berpikiran sampai situ sih Mas. Iya Mbak, sampean kena jeran goyang-goyang-goyang gitu. Mungkin iya Mas, tapi iya saya yakin, soalnya awalnya Mbaknya nolak, nggak ada perasaan apa-apa ya. Iya. Waktu makan bingkisan itu, roti itu, saya sampai gak bisa tidur, iya, kepikiran Mas Herman itu terus. sampean kena ini jampe-jampe jalan goyang itu. Keesokan harinya datanglah lagi Mas Herman ke tempat warung kopi saya. Iya. Kagetnya saya, dia datang bukan cuma sendiri, tapi dia datang bersama istrinya. Aduh. Kaget dong saya Mas, saya kira istrinya mau ngelabrak saya atau mau marahi saya. Dan ternyata Mas Herman sama istrinya datang ke tempat saya. Dia meminta izin sama istrinya untuk menikahi saya. Apa? Terus? Ya, saya kaget lah Mas. Mas Herman sampai segitunya dan sampai meminta izin sama istrinya untuk menikahi saya. Jadi perasaannya Mbak Adel gimana waktu Mas Herman bicara ke istrinya? Saya campur aduk antara senang, kaget, saya juga takut sama istrinya. Mas Herman itu meminta izin pada istrinya untuk menikahi saya karena saya beberapa hari ini selalu kepikiran sama Mas Herman. Dan selalu khawatir kenapa dia gak datang ke warung kopi saya beberapa hari ini. Oh iya. Setelah itu saya terimalah Mas Herman untuk menikahi saya. Dan istrinya juga
menyetujui, mengizinkan ya Mbak ya? mengizinkan, dan Mas Herman juga mengizinkan. Istrinya Mas Herman juga mengizinkan untuk menikahi saya. Gak lama kemudian Mas Herman datang ke rumah. Dan dia datang bersama istrinya untuk melamar saya. Langsung ya Mbak ya? Iya, keesokan harinya Mas Herman datang sama istrinya. Dia langsung melamar saya di depan istrinya. Terus orang tuanya Mbak gimana Mbak? Kan udah punya istri Mbak, Mas Herman. Saya cerita Oh. ke orang tua saya kalau Mas Herman ini memang sudah mempunyai istri, tetapi istrinya menyetujui untuk menikahi saya. Saya herannya itu orang tua saya menyetujui. Dia tidak banyak bicara, dia jadi langsung Mas Herman, mengiyakan. langsung Mas Herman itu ngomong ke orang tua sampean? Iya. Padahal Mas Herman itu datang bersama istrinya. Dan dia ngomong ke orang tua saya kalau ingin menikahi saya, melamar saya pada waktu itu. Dan anehnya lagi orang tua saya itu mengiyakan, menyetujui perhubungan saya sama Iya. Mas Herman. Dan beberapa hari kemudian saya sama Mas Herman dan keluarga saya sudah menyiapkan semuanya. Menikahlah saya sama Mas Herman. Langsung diakad ya Mbak ya? Iya. Tapi istrinya dibawa? Istrinya ikut, Mas. Dia Luar langsung biasa menyaksikan istrinya ya. sendiri pernikahan saya sama Mas Herman pada waktu itu. Setelah pernikahan selesai Mbak, Mbak Adel ini tinggal di mana? Saya dibawa sama Mas Herman ke rumahnya Mas Herman. Oh, jadi tinggal satu rumah gitu? Iya, tinggal satu rumah sama istri yang pertama. Itu beda kamar Mbak? Beda, Mas, beda kamar. Aduh, gimana perasaannya Mbak ketika bulan madu ya Mbak ya? Waktu itu Mas Herman beberapa hari tidur di kamar saya. Ini kan bulan madu Mbak? Iya, Mas. Udah beda kamar ya Mbak? Iya, beda. Cuman Mas Herman waktu bulan madu, Mas Herman tinggal di kamarnya Mbak ya? Iya, dalam beberapa hari Mas Herman tidur bareng saya di Apuh. kamar saya. Jadi, gimana perasaannya istrinya ya Mbak ya? Saya juga mikir kayak gitu, Mas. Gimana perasaan Tapi istrinya? kalau bangun pagi tuh ya, gimana wajahnya istrinya Mas Herman? Biasa sih, Mas. Sama saya itu biasa. Tapi saya mikir semua perempuan nggak mau, Mas, diperlakukan seperti ini. Oh gitu. Saya juga mikir kok bisa sebaik ini istri Mas Herman ke saya. Nggak ada benci-bencinya Kalau sedikit pun. kalau masak bareng nggak? Bareng, Mas. Oh, Kalau masak bareng, akur banget. Tapi saya nggak enak sendiri karena saya sudah, ceritanya sih saya nggak ngerebut, Mas. Tapi Mas Herman sendiri sudah minta izin sama istrinya untuk menikahi saya. Pas saya masak di dapur sama istrinya Mas Herman yang pertama, dia ngomong ke saya kalau saya itu sudah dianggap kayak adik sendiri, saudara luar biasa. sendiri. Betapa baiknya istrinya Mas Herman ke saya, Mas, sampai saya dianggap adik sendiri. Saya sendiri gak enak, apalagi tinggal satu rumah seperti itu. Setelah bulan madu selesai Mbak, 1 minggu Mbak bulan madu sama? 1 minggu. Setelah itu lahir batinnya gimana? Setelah 1 minggu saya bulan madu sama Mas Herman. Setelah itu Mas Herman tidur bersama istrinya 2 hari dan bersama saya 2 hari. Aduh, nyaman Mas Herman ya. Lemah ya dek. Kalau nafkah lahirnya gimana Mbak? Adil Mbak? Ya, kalau Mas Herman kan pendapatannya sehari itu 1 juta. Dikasih ke istri yang pertama 400, ke saya 400. Sisanya itu dibuat dipegang sama Mas Herman sendiri. Oh, dipegang ini ya. Untuk beli rokok atau beli jajan yang lainnya. Jadi waktu itu adil ya Mbak ya? Adil, Dan juga sangat harmonis ya? harmonis, gak ada pertengkaran sama sekali. Kalau ketika ada masalah, mengatasinya gimana? Ya, kalau ada masalah diselesaikan bareng-bareng, Mas. Jadi nggak main ego ya Mbak ya? Iya, enggak.
Kalau Lebaran tuh gimana Mbak? Kan silaturahmi ke saudara-saudara. Apa Mbak Adel juga diajak sama Mas Herman? Kalau itu sih saya gak pernah ikut, Mas. Kalau silaturahmi ke istri yang pertama ya cuma Mas Herman sama istrinya. Kalau sudah selesai silaturahmi ke keluarga saya ya cuma saya sama Mas Herman, istri yang pertama gak ikut. Jadi masing-masing gitu ya. Iya. Kalau setiap harinya Mas Herman seperti kopi, makanan itu yang menyiapkan. Awal bangun saya Aha. yang buatin. Kalau sudah istri yang pertama bangun duluan ya istri yang pertama yang Jadi buatin. nggak eker-ekeran ya Mbak? Ya enggak, Mas. Oh iya Mbak, istri yang pertama itu siapa namanya Mbak? Saya nggak tanya, lupa. Istri yang pertama itu namanya Nurma. Oh Mbak Norma itu ya. Iya. Setelah 2 tahun saya menikah sama Mas Herman, saya merasa bersalah sama istrinya yang pertama. Iya. Meskipun dia sudah merestui hubungan saya sama Mas Herman, tapi di sisi lain sama-sama perempuan saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan istrinya Mas Herman. Meskipun dia sudah bisa menerima saya untuk menikah sama Mas Herman, saya juga merasa bersalah, merasa gak enak hati meskipun dia sudah baik sama saya. Sampai-sampai saya dianggap adiknya sendiri, sampai kayak saudara sendiri. Iya. Jadi Mbaknya itu baru sadar Mbak ya? Iya, saya Mungkin baru sadar. guna-gunanya itu Sudah mungkin guna-gunanya itu sudah netral ya Mbak ya? Mungkin begitu. Mungkin. Iya. Berarti Mbak kena guna-guna ini ya? Mungkin, Mas. Terus keputusannya Mbak Adel gimana? Saya sudah memikirkan semuanya matang-matang. Saya pikir saya ingin mengakhiri pernikahan saya sama Mas Herman sampai sini aja. Karena saya sudah merasa bersalah, merasa ngerusak hubungan Mas Herman dan Mbak Nurma. Tapi itu kan Mbak Adel kan gak merusak, memang Mas Herman kan yang awalnya goda-goda Mbak Adel kan ya? Iya, tapi saya gak enak sendiri sama istri yang pertama. yang Saya pertama. merasa bersalah. Meskipun Mbak Nurma sudah merestui saya tetap merasa menjadi orang ketiga. Setelah saya pikir matang-matang, sudah saya pikirkan semuanya, saya mengambil keputusan kalau saya ingin berpisah sama Mas Herman. Dan keesokan harinya saya mulai berani ngomong sama Mas Herman kalau saya ingin memutuskan untuk berpisah sama Mas Herman. Dan kebetulan Mas Herman sedang ngobrol sama Mbak Nurma. Jadi saya samperin dan saya ngomong sama mereka kalau saya sudah ingin memutuskan hubungan, ingin berpisah sama Mas Herman. Waktu Mbak bilang seperti itu ke Mas Herman, ekspresinya Mas Herman dan ekspresinya istrinya yang pertama gimana Mbak? Setelah saya ngomong sama mereka berdua, Mas Herman kaget dan istrinya juga terkejut. Jadi Mbak Adel tuh nikah siri apa dikasa Mbak? Dikasa. Setelah itu saya mengurus semuanya sendiri ke pengadilan. Saya turun tangan sendiri. Saya berani buat ke pengadilan untuk berpisah sama Mas Herman. Kalau istri yang pertama punya anak dari Mas Herman? Punya 2, kalau sama saya masih nggak ada. Oh nggak ada ya Mbak. Sekarang gimana hubungannya meskipun udah pisah Mbak sama Mas Herman? Hubungan saya sama Mas Herman masih Baik-baik aja itu ya? Baik-baik aja ya, tapi dia sudah jarang ke warung saya. Iya, iya. Dia mampir tapi nggak lama. Jadi terima kasih yang banyak Mbak. Saya diterima silaturahmi dan Mbaknya mau bercerita kisah hidupnya ya. Karena tadi saya nggak bawa oleh-oleh Mbak ya. Ada rezeki buat Mbaknya ya. Jadi ada sedikit rezeki buat Mbaknya, mohon diterima ya Mbak ya. Ya, sama-sama Mas.
Terima kasih ya Mbak ya.